Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, salam sehat, rahayu untuk kita semua. Pak Koordinator, para Kasubdit, Kabit, dan teristimewa buat rekan-rekan para media yang sangat kami hormati, kami banggakan. Tentu yang pertama kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi karena telah berlelah-lelah ya mengikuti perkara ini. Rekan-rekan media, pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan update perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas emas tahun 2010-2021. Sebagaimana kita ketahui bahwa hingga saat ini penyidik pada Jampitsus telah melakukan pemeriksaan terhadap 89 saksi dan telah ditetapkan 6 tersangka sebelumnya. Pada hari ini, tanggal 18 Juli 2024, tepatnya hari Kamis, penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap 7 orang saksi. Para saksi diperiksa sejak tadi pagi secara maraton dan ditemukan ada bukti permulaan yang cukup bahwa terhadap 7 orang saksi ini memiliki keterkaitan dan peranan yang kuat dalam dugaan tindak pidana korupsi ini. Sehingga penyidik setelah melakukan ekspos secara internal menetapkan ke-7 orang tersebut sebagai tersangka. Dan setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 KUHP, penyidik berketetapan melakukan upaya paksa berupa penahanan. Dari 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 2 orang ditahan di rumah tahanan negara, sedangkan 5 orang lainnya ditahan dengan status tahanan kota dengan alasan setelah dokter melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 5 orang tersangka ini, maka dengan mempertimbangkan segala sesuatu karena alasan sakit, maka penyidik berketetapan melakukan penahanan kota. Rekan-rekan media, bahwa sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai pelanggan jasa manufaktur unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia atau UBPP LM PT Antam Persero Tbk atas nama 1 saudari LE, ini perorangan, kedua saudara SL, ketiga saudara SJ, keempat saudara JT, kelima saudari GAR, keenam saudara DT, nah ini selaku Direktur PT JTU, dan ketujuh saudara HKT, ini perorangan. Rekan-rekan sekalian, tadi sebagaimana kita sampaikan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan
dan dinyatakan sehat terhadap 2 orang tersangka, yaitu SL dan tersangka GAR. Maka keduanya dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung. Sedangkan 5 orang tadi, LE, SJ, JT, DT, dan HKT dilakukan penahanan kota dengan alasan kesehatan. Nah, bagaimana kasus posisinya? Walaupun barangkali rekan-rekan media sudah mengikutinya sejak lama, nah peranan ke-7 tersangka ini tentu ingin kami sampaikan bahwa dalam kurun waktu tahun 2010 sampai 2021, saudari LE, saudara SL, saudara SJ, saudara JT, saudara HKT, saudari GAR, dan saudara DT masing-masing selaku pelanggan jasa manufaktur UB PPLM PT Antam Persero telah secara melawan hukum melakukan persekongkolan dengan para general manager UB PPLM yang telah dilakukan penahanan sebelumnya untuk menyalahgunakan jasa manufaktur yang diselenggarakan oleh UB PPLM. Sehingga para tersangka tidak hanya menggunakan jasa manufaktur untuk kegiatan pemurnian, peleburan, dan pencetakan, melainkan juga untuk melekatkan merek LM Antam tanpa didahului dengan kerjasama dan membayar kewajiban kepada PT Antam agar meningkatkan nilai jual LM milik para tersangka. Di mana para tersangka mengetahui dan menyadari bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena LM Antam merupakan merek dagang milik PT Antam yang memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya, sesuai dengan estimasi total logam mulia yang telah dipasok oleh para tersangka untuk selanjutnya diproduksi menjadi logam mulia dengan merek LM Antam secara ilegal dalam kurun waktu tersebut seluruhnya mencapai 109 ton emas. Itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan, dan pada kesempatan yang baik ini kami menegaskan bahwa apa yang beredar informasi di masyarakat terkait pertanyaan apakah emas itu palsu, tadi sudah kita jelaskan bahwa sesungguhnya emas itu tidak palsu, tetapi hak merek yang dimiliki oleh PT Antam itu dilekatkan secara ilegal oleh para tersangka. Sehingga ada selisih jual, selisih harga dari harga pembelian dengan dilekatkannya merek tersebut. Jadi supaya ini membuat terang dan supaya masyarakat jangan sampai ragu terkait soal hal ini. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini kami juga ingin menyampaikan bahwa penyidik sedang melakukan koordinasi dengan ahli untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, ya. Tetapi dari estimasi sementara yang dihitung oleh penyidik, namun pastinya tentu didasarkan pada perhitungan ahli yang kita harapkan bisa selesai dalam waktu dekat, itu di sekitaran 1 triliun. Ini rekan-rekan media yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan penyidikan ini bisa berlangsung dengan lancar, baik, dan tentu kami terus berterima kasih atas dukungan dan atensi yang diberikan oleh rekan-rekan media kepada kami. Saya kira itu, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kami buka sesi untuk pertanyaan. Silakan. Ya,
Pak. Selamat malam, saya Ansari dari bisnis.com atau Bisnis Indonesia. Mau bertanya, sejauh ini udah ada penyitaan terkait emasnya belum sih Pak? Terus apa namanya? Untuk kualitas emas yang ilegal ini sama nggak sih kualitasnya dengan emas yang beredar di pasaran yang resmi milik Antam? Terima kasih. Kalau terkait penyitaan itu sudah ada, ya sudah ada. Dulu kita sudah update terkait itu, ya. Kalau nggak salah ada 7,7 kilo, ya, yang dulu sudah kita sampaikan. Nah, terkait dengan apakah kualitas yang diambil dari pasaran ini lalu dilekatkan Antam itu, saya kira itu dua hal yang berbeda sebenarnya, ya, karena kita fokus pada kewajiban bagi para tersangka seharusnya ada kerjasama dengan Antam untuk menggunakan merek itu, ya. Tapi nanti dalam perkembangannya tentu ini akan kita lihat apakah memang kualitas yang diperoleh oleh para tersangka ini dengan dilekatkannya merek tersebut sama dengan emas yang selama ini diperjualbelikan oleh PT Antam, ya. Ada yang lain? Cukup? Izin Pak, saya Saiful Anwar dari akurat.co. Pak, ini kan tadi 7 tersangka ya Pak. Nah, yang terkait soal emas yang dilabeli itu milik perusahaan mana aja Pak? Yang akhirnya jadi punya label Antam itu. Nah, yang kedua, ada nggak sih Pak di atas general manager Antam ini yang sudah diperiksa? Nggak mungkin dong mereka bertindak tanpa ada instruksi atasannya. Baik, terima kasih. Yang pertama, perusahaan-perusahaan mana? Tadi kami sudah sampaikan bahwa 7 orang ini adalah swasta, perorangan, tetapi ada juga yang merupakan direktur PT JTU, ya. Nah. Ya, ya nanti bisa ya, nah itu, ya. Nah, yang kedua soal apakah ada pejabat di atas, ya, nanti kita update, ya, karena ada 89, berarti saya harus buka lagi, ya. Apakah memang ada orang-orang yang sudah diperiksa di atas para manajer yang sudah dijadikan tersangka, ya. Ada yang lain? Kalau dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tentu semua potensi itu ada, ya. Tapi nanti tentu penyidik akan melihat dari sisi fakta-fakta hukum yang berkembang, ya, dan nanti tentu akan didalami. Kita masih fokus terhadap ini, ya. Kita fokus dulu terhadap pelaku personnya karena beberapa waktu yang lalu sudah ada 6 orang, ini tambah lagi 7 orang. Nah, kita lihat nanti perkembangannya, ya. Baik, rekan-rekan media, cukup. Ya. Baik, terima kasih karena sudah larut malam, ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.